Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudul Proses Produksi Kimia pada Industri. Studi kasus pada pabrik formalin dan resin di PT Arjuna Utama Kimia yang berada di Surabaya. Sebelumnya, studi kasus kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Dasar yang diampuh oleh Bapak Irwan Sujanto. Sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naura Marsha Alena dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugroho dengan NIM akhir 255. Pada poin 1.1, kami akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan. PT Arjuna Utama Kimia atau yang biasa disingkat ARUKI berlokasi di Surabaya. PT ARUKI merupakan salah satu perusahaan manufaktur kimia yang sudah berdiri sejak tahun 1975. Fokus utama pada perusahaan ARUKI adalah memproduksi berbagai jenis perekat thermosetting, khususnya untuk industri kayu seperti plywood dan woodworking. Yang menarik, perusahaan ini tidak hanya beroperasi secara lokal, tetapi juga mengadopsi teknologi dari Jepang dan telah mendapatkan sertifikasi internasional seperti ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan. Dengan jumlah karyawan sekitar 150 orang, PT ARUKI mengelola aktivitasnya melalui berbagai divisi penting, seperti divisi riset dan pengembangan atau R&D, laboratorium pengujian, quality assurance, dan layanan teknis pelanggan. Perusahaan ini menjadi contoh bagaimana sebuah industri kimia dapat menggabungkan teknologi, inovasi, dan keberlanjutan dalam satu kesatuan sistem produksi yang terintegrasi. Pada poin 1.2, kami akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan PT ARUKI. Dalam sejarah pendiriannya, PT ARUKI lahir sebagai hasil dari kerjasama investasi asing atau dikenal sebagai penanaman modal asing. Perusahaan ini merupakan joint venture antara Mitsui Totsu Chemical Inc. dengan Mitsui & Co. Ltd. dari Jepang yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia, yaitu PT Poleco Trading Co. Sejak awal berdirinya, ARUKI telah memproduksi berbagai jenis resin dan bahan tambahan seperti urea formaldehid, phenolic formaldehid, hardener, dan filler. Seiring berjalannya waktu, komposisi kepemilikan modalnya juga mengalami perkembangan. Tidak hanya berhenti di produksi massal, perusahaan ini juga aktif melakukan inovasi untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar serta ramah lingkungan. Salah satu fokus risetnya adalah mengurangi emisi senyawa organik volatil atau yang disebut dengan VOC, yang merupakan tantangan terbesar dalam industri kimia modern. Hal ini menunjukkan bahwa PT ARUKI tidak hanya mengejar keuntungan, namun juga berusaha menjadi pelaku industri yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Kemudian visi dan misi dari perusahaan PT Arjuna Utama Kimia yaitu visi menjadikan produsen perekat terbesar di Indonesia dengan kualitas produk dan layanan terbaik. Kemudian misi yang pertama yaitu memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan produk dan layanan yang baik. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kualitas produk dan layanan terus-menerus. Yang ketiga, semua karyawan melaksanakan proses produksi dengan cara yang baik dan aman. Yang keempat, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan konsisten. Jadi, visi dan misi perusahaan PT Arjuna Utama Kimia yaitu meningkatkan kualitas produk dan kenyamanan layanan dari fasilitas yang diberikan supaya baik dari karyawan maupun dari pelanggan itu merasa puas dan nyaman. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari studi kasus kali ini adalah untuk menjelaskan proses produksi kimia pada pabrik formalin dan resin di PT Arjuna Utama Kimia di Surabaya. Dan yang kedua adalah menjelaskan pengelolaan limbah kimia pada pabrik formalin dan resin di PT Arjuna Utama Kimia yang berada di Surabaya. Oke, kemudian peta dan deskripsi letak geografis perusahaan. Untuk PT Arjuna Utama Kimia atau bisa disebut
Perusahaan Aruki memiliki pabrik industri terletak di Jalan Ringkut Industri 1 nomor 18-22 Kelurahan Kedangsari, Kecamatan Tenggilis, Joyo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi produksi dan kantor dari PT Arjuna Utama Kimia terletak di blok industri yang memiliki fasilitas logistik dan gudang. Area pengiriman lebih mudah untuk diakses. Jadi letak geografis dari PT Arjuna Utama Kimia ini cukup strategis untuk distribusi baik dari bahan-bahan maupun pendistribusian ke konsumen. Pada 2.1 kami akan membahas tentang wujud zat produk kimianya. Dalam hal wujud zat, produk-produk yang dihasilkan oleh PT Haruki memiliki bentuk fisik yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan industri. Formalin sebagai salah satu produk utama berwujud cair dengan konsentrasi formaldehid sekitar 37%. Resin urea formaldehid biasanya berbentuk cairan kental dengan viskositas tertentu, misalnya 100 cp untuk aplikasi pada partikel bor. Selain itu, ada juga produk dalam bentuk padat seperti filler dan hardener. Wujud zat ini bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga sangat menentukan karakteristik produk saat digunakan oleh konsumen. Oleh karena itu, pengendalian terhadap viskositas, titik didih, titik beku, dan kestabilan kimia menjadi bagian dari proses rekayasa yang harus dijaga secara ketat. Kemudian bahan baku yang digunakan, terdapat dua produk yaitu formalin dan resin urea formaldehid. Untuk formalin terdiri dari berbagai bahan yaitu metanol cair sebagai bahan utama, kemudian udara sebagai sumber oksigen, dan air sebagai pelarut gas formaldehid. Kemudian untuk resin urea formaldehid terdiri dari berbagai bahan yaitu formalin, urea, NaOH, katalis basa, dan asam formiat sebagai pengatur pH asam untuk polikondensasi. Kemudian untuk prinsip pengolahan bahan baku yaitu kualitas terkontrol. Jadi dari kualitas produk mereka kualitasnya selalu terjamin karena dari proses pembuatannya selalu dipantau dengan standar ketentuan yang mereka tetapkan. Kemudian rantai pasok terjamin, jadi ketersediaan produk di pasar akan selalu ada karena adanya koordinasi dari produksi dan distribusi. Kemudian selain dari kualitas dan kuantitas produk, ada juga yaitu ramah lingkungan dan efisien. Jadi ketika mereka membuat bahan tersebut, mereka memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Untuk bahan kimia yang digunakan, PT Haruki juga menggunakan berbagai bahan kimia pendukung yang memiliki peran penting dalam proses reaksi. Salah satunya adalah katalis perok yang digunakan dalam reaksi oksidasi metanol untuk menghasilkan formaldehid. Walaupun efektif, katalis ini memiliki kelemahan seperti mudah teracuni oleh logam transisi atau sulfur, sehingga harus diganti secara berkala. Untuk proses pembuatan resin, NaOH digunakan sebagai katalis basa dalam tahap adisi, dan asam formiat digunakan untuk mempercepat reaksi kondensasi. Pengendalian pH yang presisi sangat krusial karena mempengaruhi laju reaksi dan viskositas produk akhir. Proses ini menuntut kehati-hatian tinggi agar tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan seperti pembukuan dini atau ketidaksesuaian kualitas.
Kemudian pada proses produksi dan reaksi kimia. Pada proses produksi terdapat dua proses, yaitu proses pembuatan formalin dan proses pembuatan urea formaldehid. Pada proses pembuatan formalin terdiri dari berbagai bahan, yaitu metanol, oksigen, dan air. Untuk tahapan pembuatan formalin, yang pertama yaitu mempersiapkan bahan baku, yaitu memasukkan metanol sebagai bahan utama ke dalam heat exchanger dengan pompa dan dicampur dengan oksigen pada suhu sekitar 60 derajat Celcius. Kemudian terjadi proses reaksi yang ditimbulkan, yaitu reaksi oksidasi menjadi formaldehida bersifat eksotermis berlangsung pada fase gas. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pelarutan produk pada suhu formaldehid masuk pada adsorber sekitar 50 derajat Celcius dengan menghasilkan kadar sekitar 37% formaldehid. Kemudian pada proses pembuatan urea formaldehid terdiri dari berbagai bahan, yaitu bahan baku NaOH, formalin, asam formiat, dan urea. Untuk tahapan pembuatan urea formaldehid, yang pertama yaitu mencampurkan formalin 37%, urea, dan larutan NaOH. Kemudian pada suhu sekitar 85 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Kemudian memasukkan asam formiat dengan tujuan yaitu mempercepat reaksi yaitu reaksi polikondensasi. Asam formiat ini memiliki tipe yang rendah, tujuannya agar tidak terjadi pembekuan. Kemudian tahap terakhir yaitu menambahkan urea tipe 2, yaitu tujuannya yaitu menaikkan fisiskon. Selanjutnya adalah bagan alir proses produksi yang bisa dilihat pada slide yang tertera. Bagan alir produksi menggambarkan secara sistematis urutan proses mulai dari pemanasan metanol, pencampuran dengan udara, reaksi di reaktor, pelarutan produk, hingga pemanfaatan gas sisa untuk energi. Diagram menunjukkan efisiensi proses yang terintegrasi. Diagram ini penting karena menunjukkan bahwa seluruh proses telah dirancang secara terintegrasi, efisien, dan meminimalkan limbah. Dalam proses ini juga tergambar bahwa tidak ada bahan yang benar-benar dibuang sia-sia, melainkan dimanfaatkan kembali dalam siklus produksi. Kemudian pada proses pengolahan limbah kimianya terdapat 3 limbah, yaitu gas buang, limbah cair, dan limbah padat. Untuk gas buang tidak langsung dibuang ke atmosfer, melainkan digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pembuatan produk kimia. Dan terdapat konsep waste to energy, yaitu proses pengolahan limbah dari limbah sampah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan. Kemudian pada limbah cair dilakukan proses baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Pada air limbah selalu dipantau kualitasnya secara berkala agar sesuai dengan pH lingkungan. Kemudian pada tindakan pada limbah padat dilakukan proses tindakan lebih lanjut untuk limbah berbahaya. Kemudian pada pihak perusahaan juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait penanganan limbah padat. Kemudian pada limbah dengan tipe non B3 bisa dilakukan metode daur ulang agar dalam
volume penampungan sampah tidak memenuhi, sehingga metode daur ulang ini tujuannya yaitu melakukan efisiensi pembuangan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan mengenai proses produksi kimia pada pabrik formalin dan resin PT Arjuna Utama Kimia di Surabaya. Proses produksi kimia di PT Aruki berjalan melalui dua alur utama, yaitu proses produksi formalin dan pembuatan resin urea formaldehid. Produksi formalin dilakukan melalui reaksi oksidasi metanol menggunakan katalis perak. Proses ini melibatkan pemanasan metanol, pencampurannya dengan udara panas, dan kemudian memasukkannya ke dalam reaktor pada suhu tinggi. Reaksi yang terjadi bersifat eksotermis dan menghasilkan gas formaldehid yang kemudian dilarutkan dalam air untuk membentuk formalin berkadar 37%. Salah satu keunggulan proses ini adalah pemanfaatan gas buang seperti hidrogen, oksigen, dan karbon monoksida sebagai bahan bakar untuk menghasilkan uap, yang sekaligus meningkatkan efisiensi energi. Untuk pembuatan resin urea formaldehid, proses dimulai dengan mencampurkan formalin 37% urea dan larutan NaOH, lalu dipanaskan hingga mencapai suhu 85 derajat Celcius. Tahap pertama reaksi dikenal sebagai metilolasi, yang terjadi dalam suasana basah dengan pH 9. Selanjutnya, asam formiat ditambahkan untuk menurunkan pH menjadi sekitar 5,8 guna mempercepat reaksi kondensasi. Proses ini ditutup dengan penambahan urea tahap kedua, lalu dilakukan pengaturan viskositas hingga mencapai 100 cp, sesuai dengan standar kebutuhan industri papan partikel. Kontrol terhadap suhu, pH, dan waktu reaksi menjadi penentu utama kualitas resin yang dihasilkan. Yang kedua adalah kesimpulan mengenai pengelolaan limbah kimia pada pabrik formalin dan resin PT Arjuna Utama Kimia di Surabaya. PT Aruki telah menerapkan sistem pengelolaan limbah yang menyeluruh dan bersertifikasi ISO 14001 sebagai bentuk komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Limbah gas dari proses formalin yang terdiri dari berbagai komponen seperti oksigen, nitrogen, karbon monoksida, dan formaldehid sisa tidak langsung dibuang ke atmosfer, melainkan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit steam. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi melalui sistem waste to energy. Sementara ini, limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi diolah melalui tahapan fisik, kimia, dan biologis sebelum dibuang ke lingkungan. Perusahaan melakukan pemantauan kualitas air limbah secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan baku mutu yang ditetapkan. Limbah padat seperti lumpur hasil pengelolaan atau sisa filtrasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahayanya. Limbah B3 ditangani oleh pihak ketiga bersertifikasi melalui proses insinerasi atau stabilisasi, sedangkan limbah non-B3 diupayakan untuk didaur ulang. Tak hanya itu, perusahaan juga menjalankan pelatihan internal secara berkala untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya pengelolaan limbah yang aman dan bertanggung jawab. Kemudian saran yang pertama yaitu pada proses produksi kimia, yaitu optimalisasi energi, yaitu memanfaatkan panas dari reaksi eksotermis untuk pemanasan bahan baku. Kemudian peningkatkan katalis, yaitu mengembangkan katalis alternatif yang lebih tahan lama. Kemudian ada otomatisasi proses, yaitu memasang sistem kontrol otomatis berbasis sensor real. Kemudian ada juga riset resin baru, yaitu mengembangkan formulasi resin yang lebih cepat, lebih tahan air atau panas. Kemudian pada proses pengolahan bahan kimia yaitu ada identifikasi, pencatatan limbah lebih detail,
yaitu dari segi jenisnya, volume atau sumber limbah. Kemudian eksplorasi teknologi lebih lanjut dengan seiring berkembangnya zaman ini dapat digunakan untuk melakukan riset teknologi yang lebih canggih lagi, yang kemudian yaitu pirolisis atau gasifikasi untuk mengolah limbah padat menjadi energi, yang kemudian yaitu ada pendidikan karyawan berkelanjutan, yang dimana pihak perusahaan memberikan pelatihan pada karyawan mengenai pengolahan limbah yang baik dan tepat gitu. Kemudian ada pemanfaatan produk samping, yaitu untuk analisis potensi limbah untuk diolah kembali, yang ini sistemnya seperti daur ulang agar limbah yang sekiranya bisa didaur ulang dapat digunakan lagi. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.